Pengantar mata kuliah Pendidikan Pancasila, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, dan Program Studi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Mata kuliah Pendidikan Pancasila dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Khususnya pada topik sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mahasiswa akan mempelajari prinsip-prinsip yang mengarahkan pada terciptanya masyarakat adil dan sejahtera. Sila ini bukan hanya mengenai pemerataan kesejahteraan, tetapi juga menyangkut bagaimana keadilan diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi hingga pendidikan. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Program Studi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan akan mengkaji berbagai aspek penting dari sila kelima yang mencakup satu konsep keadilan sosial dalam Pancasila, pemahaman tentang makna dan tujuan keadilan sosial dalam konteks Pancasila, termasuk bagaimana nilai ini berfungsi sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan berbangsa. 2. Pancasila dan ekonomi berkeadilan. Kajian ini akan mengeksplorasi bagaimana Pancasila memandu sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. 3. Peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Pembahasan mengenai tanggung jawab negara dalam menciptakan kebijakan dan program untuk mendukung kesejahteraan rakyat, serta bagaimana fungsi ini dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 4. Pendidikan dan keadilan sosial dalam perspektif Pancasila. Analisis tentang bagaimana sistem pendidikan berperan dalam mewujudkan keadilan sosial, termasuk pentingnya akses pendidikan yang merata dan berkualitas untuk semua kalangan, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi. 5. Keadilan dalam distribusi sumber daya alam dan ekonomi. Diskusi mengenai pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang berkeadilan agar dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara merata, dan tidak hanya oleh segelintir kelompok tertentu. 6. Peran masyarakat dalam menegakkan keadilan sosial. Pemahaman akan pentingnya peran serta masyarakat dalam mendukung dan menjaga nilai keadilan sosial, serta bagaimana partisipasi aktif ini dapat mendorong tercapainya tujuan keadilan sosial. Tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Identifikasi hambatan-hambatan dalam penerapan keadilan sosial, seperti ketimpangan ekonomi dan tantangan dalam pembangunan yang berkelanjutan, serta cara-cara mengatasinya. Mata kuliah ini diharapkan tidak hanya memberikan wawasan konseptual, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kritis bagi mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu untuk turut serta dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Mahasiswa akan didorong untuk berpikir secara kritis dan reflektif terhadap isu-isu sosial yang dihadapi bangsa Indonesia, dan bagaimana peran mereka sebagai calon pendidik dapat berkontribusi dalam membangun generasi yang adil, beradab, dan memiliki kesadaran terhadap pentingnya kesejahteraan bersama. Dengan mengikuti kajian ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan nilai keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari dan dalam bidang profesional mereka, baik sebagai pendidik bahasa maupun pendidik olahraga, yang sama-sama memiliki peran dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan kebinekaan di Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Konsep keadilan sosial dalam Pancasila. Apa itu keadilan sosial? Keadilan sosial adalah konsep di mana setiap orang diperlakukan dengan adil dan mendapatkan hak serta kesempatan yang sama tanpa diskriminasi. Ini berarti bahwa tidak ada yang boleh diperlakukan berbeda hanya karena latar belakangnya, seperti agama, suku, atau keadaan ekonomi. Contoh sederhana, di sekolah, setiap anak, baik yang kaya maupun yang kurang mampu, harus memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, duduk di kelas yang sama, menggunakan buku yang sama, dan dinilai berdasarkan kerja keras mereka, bukan latar belakang mereka. 2. Di taman bermain, semua anak, tanpa memandang siapa orang tuanya atau kondisi ekonomi mereka, harus bisa bermain di taman yang sama dan menggunakan fasilitas yang sama. B. Apa hubungannya keadilan sosial dengan Pancasila? Keadilan sosial adalah salah satu nilai penting dalam sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksud dari sila ini adalah bahwa negara dan seluruh rakyat Indonesia harus berusaha untuk menciptakan keadilan di mana semua orang bisa hidup dengan layak dan mendapatkan hak-hak mereka.
Contoh keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. 1. Di lingkungan rumah, jika ada tetangga yang kesulitan ekonomi, kita bisa membantu mereka, misalnya dengan berbagi makanan atau barang yang kita miliki. 2. Di tempat kerja, semua orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja tanpa diskriminasi, berdasarkan jenis kelamin, agama, atau asal-usul. Dalam pendidikan, anak-anak dari keluarga kaya atau miskin harus mendapatkan pendidikan yang sama baiknya, misalnya melalui beasiswa bagi yang kurang mampu. C. Mengapa keadilan sosial penting? Keadilan sosial penting karena tanpa itu akan ada ketidaksetaraan yang membuat sebagian orang mengalami kesulitan dalam hidup. Jika satu kelompok memiliki semua hak dan kesempatan, sementara kelompok lain tidak, maka itu tidak adil. Keadilan sosial memastikan bahwa semua orang bisa hidup dengan layak dan memiliki peluang untuk berkembang. Bagaimana keadilan sosial diterapkan di Indonesia? Program kesejahteraan sosial. Pemerintah menyediakan program-program bantuan bagi mereka yang kurang mampu, seperti bantuan sembako, program kesehatan gratis, atau beasiswa pendidikan. Undang-undang anti-diskriminasi. Ada peraturan yang melarang perlakuan adil terhadap seseorang hanya karena perbedaan, seperti peraturan yang melindungi hak-hak perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas. Buku referensi Arifin Zainal. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Gramedia. Mulyono Sriyon Jemnas, Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Pancasila. Surakarta UNS Press, Pancasila dan Ekonomi Berkeadilan. Apa itu ekonomi berkeadilan? Ekonomi berkeadilan adalah sistem ekonomi yang bertujuan agar kekayaan dan sumber daya yang ada di suatu negara bisa dinikmati oleh semua orang secara merata. Dengan ekonomi berkeadilan, keuntungan tidak hanya dinikmati oleh orang kaya saja, tetapi semua orang juga punya kesempatan untuk hidup sejahtera. B. Bagaimana hubungan Pancasila dengan ekonomi berkeadilan? Pancasila adalah dasar negara kita, dan salah satu nilainya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila mengajarkan bahwa ekonomi harus diatur sedemikian rupa, sehingga semua orang, baik yang kaya maupun miskin, mendapatkan hak yang sama. Semua orang harus bisa menikmati hasil pembangunan dan kekayaan alam Indonesia. Contoh ekonomi berkeadilan. 1. Kebijakan pajak. Orang-orang yang kaya membayar pajak lebih banyak dan uang pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk membantu mereka yang kurang mampu, seperti menyediakan sekolah gratis atau pelayanan kesehatan yang murah. Subsidi untuk masyarakat miskin. Misalnya, harga BBM atau listrik disubsidi agar lebih murah bagi orang yang kurang mampu. Ini adalah salah satu cara agar semua orang dapat menikmati fasilitas negara dengan adil. 3. Program bantuan sosial. Pemerintah memberikan bantuan berupa sembako atau uang tunai kepada masyarakat miskin untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar. C. Mengapa ekonomi berkeadilan penting? Jika ekonomi tidak berkeadilan, akan ada jurang yang besar antara yang kaya dan yang miskin. Orang-orang kaya akan semakin kaya, sedangkan orang-orang miskin akan semakin sulit hidupnya. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan masalah-masalah lainnya. Oleh karena itu, ekonomi yang adil memastikan bahwa semua orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Bagaimana ekonomi berkeadilan diterapkan di Indonesia? Badan usaha milik negara, perusahaan-perusahaan milik negara seperti PLN atau Pertamina dikelola untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk mencari keuntungan. Mereka menyediakan listrik dan bahan bakar dengan harga yang lebih terjangkau. Koperasi. Koperasi adalah salah satu contoh ekonomi berkeadilan. Koperasi adalah organisasi yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya sendiri untuk kepentingan bersama. Dengan adanya koperasi, semua anggota mendapatkan manfaat yang adil dari keuntungan yang dihasilkan. Peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Apa itu kesejahteraan sosial? Kesejahteraan sosial adalah kondisi di mana setiap orang di suatu negara bisa hidup dengan baik dan layak. Ini mencakup kesehatan yang baik, pendidikan yang memadai, pekerjaan yang layak, dan akses ke berbagai layanan publik. Intinya, kesejahteraan sosial adalah keadaan di mana masyarakat merasa aman, nyaman, dan semua kebutuhan dasarnya terpenuhi. Apa peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial? Negara memiliki peran penting untuk memastikan bahwa semua warga negara hidup dengan baik dan sejahtera. Negara membuat aturan, program, dan kebijakan yang membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan bantuan sosial.
Negara juga harus memastikan bahwa semua orang mendapatkan hak yang sama dan tidak ada yang tertinggal. Contoh peran negara dalam kesejahteraan sosial. 1. Pendidikan gratis. Negara menyediakan sekolah-sekolah negeri dan memberikan pendidikan gratis atau terjangkau bagi semua anak, agar semua bisa mendapatkan kesempatan belajar tanpa memandang status ekonomi. Jaminan kesehatan. Negara menyediakan layanan kesehatan melalui rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat, serta program jaminan kesehatan agar semua warga bisa mendapatkan perawatan ketika mereka sakit. Negara memberikan bantuan berupa uang atau barang, seperti kebutuhan pokok kepada masyarakat miskin agar mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pembangunan infrastruktur. Negara membangun jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang membantu masyarakat hidup lebih baik, seperti akses ke transportasi dan air bersih. Mengapa peran negara penting dalam kesejahteraan sosial? Tidak semua orang mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Beberapa orang hidup dalam kemiskinan atau memiliki keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Peran negara adalah membantu mereka yang membutuhkan, menciptakan lingkungan yang adil, serta memberikan layanan dan dukungan kepada semua warga negara. Contoh nyata peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Indonesia. 1. Program Keluarga Harapan. Program pemerintah yang memberikan bantuan langsung kepada keluarga miskin, agar mereka bisa memenuhi kebutuhan seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Kartu Indonesia Pintar, program beasiswa dari pemerintah yang membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu agar bisa tetap bersekolah. Program Indonesia Sehat, pendidikan dan keadilan sosial dalam perspektif Pancasila. Apa itu pendidikan dan keadilan sosial? Pendidikan adalah proses di mana seseorang belajar pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang akan membantunya menjadi pribadi yang lebih baik. Pendidikan bisa didapatkan di sekolah, di rumah, atau di lingkungan sekitar. Keadilan sosial adalah prinsip di mana setiap orang mendapatkan hak yang sama, termasuk dalam hal pendidikan. Artinya, tidak boleh ada yang diabaikan atau diperlakukan berbeda, hanya karena mereka miskin, berbeda agama, atau berasal dari tempat yang jauh. Hubungan pendidikan dan keadilan sosial dengan Pancasila. Dalam Pancasila, terutama sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ditegaskan bahwa setiap warga negara harus mendapat hak yang sama dalam berbagai hal, termasuk pendidikan. Ini berarti pendidikan harus bisa diakses oleh semua orang, tanpa memandang latar belakang ekonomi, suku, agama, atau tempat tinggal. Contoh, sekolah gratis. Pemerintah menyediakan sekolah-sekolah negeri yang gratis atau sangat terjangkau, sehingga semua anak, baik dari keluarga kaya maupun miskin, bisa bersekolah. Beasiswa. Anak-anak yang berprestasi atau dari keluarga yang kurang mampu mendapatkan beasiswa agar mereka bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi tanpa harus khawatir tentang biaya. C. Mengapa pendidikan berkeadilan sosial itu penting? Pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik. Jika semua anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar, mereka akan tumbuh menjadi orang yang cerdas, mampu berkontribusi kepada masyarakat, dan hidup sejahtera. Tanpa keadilan sosial dalam pendidikan, anak-anak dari keluarga miskin mungkin tidak bisa bersekolah, sehingga mereka sulit dari kemiskinan. Dan bagaimana negara mewujudkan keadilan sosial dalam pendidikan? 1. Sekolah negeri. Pemerintah menyediakan sekolah negeri yang gratis atau dengan biaya yang sangat rendah agar semua anak bisa bersekolah. Program beasiswa. Ada banyak program beasiswa yang memberikan bantuan biaya sekolah untuk anak-anak yang membutuhkan. 3. Sekolah di daerah terpencil. Negara membangun sekolah-sekolah di daerah terpencil agar anak-anak yang tinggal jauh dari kota besar tetap bisa mendapatkan pendidikan. Contoh nyata, program Indonesia Pintar. Program ini memberikan bantuan kepada siswa dari keluarga kurang mampu untuk membeli buku, seragam, dan kebutuhan sekolah lainnya, agar tidak ada anak yang putus sekolah karena kekurangan biaya. 2. Sekolah gratis. Di banyak daerah, pemerintah membangun sekolah gratis atau memberikan subsidi, sehingga anak-anak tidak perlu membayar biaya sekolah yang mahal. Bagaimana pendidikan bisa meningkatkan keadilan sosial? Dengan pendidikan, seseorang bisa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bekerja dan membangun kehidupan yang lebih baik. Jika setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, maka perbedaan status ekonomi antara yang kaya dan yang miskin bisa diperkecil.
Pendidikan memberi semua orang peluang yang adil untuk sukses di masa depan. Keadilan dalam distribusi sumber daya alam dan ekonomi. A. Apa itu distribusi sumber daya alam dan ekonomi? Distribusi sumber daya alam adalah bagaimana kekayaan alam seperti minyak, gas, batu bara, hutan, dan air dibagi dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Indonesia memiliki banyak sumber daya alam yang berlimpah. 2. Distribusi ekonomi adalah bagaimana uang, barang, dan jasa dibagi di antara semua orang di suatu negara. Hal ini melibatkan siapa yang mendapatkan keuntungan dari sumber daya tersebut dan bagaimana keuntungan itu dibagikan. B. Apa arti keadilan dalam distribusi? Adilan dalam distribusi berarti pembagian sumber daya alam dan hasil ekonomi harus merata, agar semua orang bisa menikmati kekayaan negara. Artinya tidak boleh ada sekelompok kecil orang yang menikmati seluruh kekayaan alam, sementara banyak orang lainnya hidup dalam kesulitan. Hubungan dengan Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengajarkan bahwa semua rakyat harus mendapatkan manfaat yang adil dari kekayaan alam dan hasil ekonomi negara. Sumber daya alam Indonesia adalah milik bersama, sehingga setiap orang harus merasakan manfaatnya, bukan hanya orang-orang yang kaya. D. Contoh keadilan dalam distribusi sumber daya alam dan ekonomi. 1. Subsidi bahan bakar minyak BBM. Pemerintah menurunkan harga BBM dengan memberikan subsidi agar semua orang bisa membeli BBM dengan harga yang terjangkau, termasuk mereka yang kurang mampu. 2. Pembagian hasil hutan atau tambang. Pemerintah memastikan bahwa masyarakat di sekitar daerah tambang atau hutan mendapatkan bagian dari keuntungan yang dihasilkan, sehingga mereka juga bisa merasakan manfaat dari sumber daya alam di wilayah mereka. Di program bantuan sosial, negara memberikan bantuan kepada masyarakat miskin agar mereka yang tidak memiliki banyak uang tetap bisa membeli makanan, mendapatkan pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Mengapa keadilan dalam distribusi penting? Jika distribusi kekayaan alam dan ekonomi tidak adil, hanya orang-orang kaya yang akan semakin kaya, sementara orang-orang miskin akan semakin kesulitan. Ini bisa menyebabkan ketidakadilan, kerusuhan sosial, dan kesenjangan besar antara si kaya dan si miskin. Dengan distribusi yang adil, semua orang bisa hidup dengan baik dan sejahtera. F. Bagaimana negara mewujudkan keadilan dalam distribusi sumber daya alam dan ekonomi? Mengatur pajak. Negara menerapkan pajak kepada orang kaya atau perusahaan besar dan menggunakan uang pajak tersebut untuk membiayai sekolah, rumah sakit, dan pembangunan infrastruktur yang dinikmati oleh semua rakyat. 2. Pengelolaan sumber daya oleh negara. Sumber daya alam yang besar seperti minyak dan gas dikelola oleh negara melalui badan usaha milik negara seperti Pertamina, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pembangunan yang dinikmati oleh semua rakyat. Program redistribusi tanah. Negara memastikan bahwa tanah untuk pertanian atau tempat tinggal dibagi dengan adil, terutama untuk petani-petani kecil yang membutuhkan tanah untuk bercocok tanam. Contoh nyata di Indonesia. Misalnya, Pertamina mengelola minyak bumi yang menjadi milik negara. Keuntungan dari minyak bumi ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan program sosial yang membantu semua rakyat Indonesia. 2. Program Keluarga Harapan. Pemerintah memberikan bantuan kepada keluarga miskin agar mereka bisa mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan. Peran masyarakat dalam menegakkan keadilan sosial. Apa itu keadilan sosial? Keadilan sosial berarti setiap individu mendapatkan hak yang sama dan diperlakukan dengan adil tanpa melihat latar belakang seperti status ekonomi, suku, agama, atau asal wilayah. Konsep ini mengutamakan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang setara untuk menjalani kehidupan yang layak, mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan rasa aman. B. Apa peran masyarakat dalam menegakkan keadilan sosial? Masyarakat memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan sosial. Ini mencakup upaya setiap individu untuk saling membantu, menghargai, dan mendukung agar keadilan dapat dirasakan oleh semua. Keadilan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi semua anggota masyarakat bisa berkontribusi, baik melalui sikap yang adil dalam kehidupan sehari-hari, membantu mereka yang membutuhkan, maupun berpartisipasi dalam kegiatan sosial. C. Bagaimana masyarakat bisa membantu menegakkan keadilan sosial?
Sampai berbuat baik kepada semua orang. Masyarakat dapat menerapkan keadilan sosial dengan berperilaku baik dan menghormati orang lain tanpa melihat perbedaan, seperti tidak membedakan teman berdasarkan status ekonomi atau penampilan. 2. Membantu orang yang membutuhkan. Contoh tindakan sederhana adalah memberikan bantuan kepada orang yang kesulitan ekonomi, menolong korban bencana, atau terlibat dalam kegiatan amal. Bersikap adil dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti tidak memihak atau mendiskriminasi orang lain, hanya karena perbedaan keyakinan, suku, atau latar belakang ekonomi. 4. Terlibat dalam kegiatan sosial. Masyarakat bisa bergabung dalam kegiatan sosial, seperti bakti sosial, gotong royong membersihkan lingkungan, atau mengajar anak-anak di daerah yang kurang terjangkau. Contoh nyata peran masyarakat dalam menegakkan keadilan sosial. Gotong royong. Di banyak desa di Indonesia, masyarakat melakukan gotong royong untuk membersihkan lingkungan, membangun rumah, atau memperbaiki fasilitas umum. Ini merupakan contoh kerjasama yang melampaui perbedaan individu demi kebaikan bersama. 2. Bakti sosial. Kegiatan ini melibatkan pemberian sumbangan kepada mereka yang membutuhkan, seperti pakaian, makanan, atau uang, untuk membantu meringankan beban mereka yang kurang beruntung. 3. Relawan pendidikan. Banyak masyarakat yang menjadi relawan untuk mengajar anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Dengan berbagi ilmu, mereka mendukung kesetaraan dalam akses pendidikan. Mengapa peran masyarakat penting dalam keadilan sosial? Keadilan sosial bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab setiap individu. Ketika masyarakat saling membantu dan bersikap adil, semua orang dapat merasakan keadilan sosial. Melalui peran aktif masyarakat, kesenjangan sosial dapat diminimalkan, sehingga tidak ada yang merasa tertinggal atau diperlakukan secara tidak adil. Apa yang terjadi jika masyarakat tidak menegakkan keadilan sosial? Jika masyarakat tidak peduli terhadap keadilan sosial, maka ketidaksetaraan akan meningkat. Orang kaya mungkin menjadi semakin kaya, sementara yang miskin akan semakin tertinggal. Ini bisa menimbulkan ketidakpuasan, ketegangan, bahkan konflik dalam masyarakat. Tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Apa itu keadilan sosial? Keadilan sosial adalah kondisi di mana setiap orang memiliki hak yang sama dan diperlakukan dengan adil, tanpa memandang status ekonomi, suku, agama, atau latar belakang lainnya. Keadilan sosial memastikan bahwa setiap individu berkesempatan yang setara untuk belajar, bekerja, hidup layak, dan merasakan keamanan. B. Mengapa keadilan sosial penting di Indonesia? Indonesia adalah negara yang sangat beragam, baik dalam hal suku, agama, maupun budaya. Dengan keragaman ini, penting untuk menjamin bahwa setiap orang diperlakukan secara adil dan setara. Keadilan sosial penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, damai, dan sejahtera di tengah perbedaan. C. Tantangan mewujudkan keadilan sosial ekonomi. Kesenjangan ini menciptakan perbedaan besar antara yang kaya dan yang miskin. Hanya sebagian kecil orang yang memiliki kekayaan besar, sementara sebagian besar orang hidup dalam kemiskinan. Hal ini menyebabkan banyak orang kesulitan untuk mendapatkan akses ke pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Contoh, di kota besar seperti Jakarta, terdapat gedung pencakar langit dan perumahan mewah, tetapi di sisi lain, masih banyak pemukiman kumuh yang kurang akses terhadap air bersih dan listrik. 2. Akses pendidikan yang tidak merata. Pendidikan adalah kunci peningkatan kualitas hidup. Sayangnya, tidak semua anak di Indonesia memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas, terutama di daerah pedesaan atau terpencil yang kekurangan fasilitas dan guru. Contoh, di daerah terpencil seperti Papua, banyak sekolah yang kekurangan guru dan fasilitas, sehingga anak-anak di sana tertinggal dari anak-anak di kota besar. Korupsi merupakan salah satu hambatan besar dalam mewujudkan keadilan sosial. Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat sering disalahgunakan, menghambat jalannya program-program sosial. Contoh, korupsi dana pembangunan infrastruktur menyebabkan jalan dan jembatan tidak dibangun dengan baik, sehingga menghambat akses masyarakat ke pelayanan publik. Ketidakadilan gender. Meskipun sudah ada kemajuan, masih terdapat ketidakadilan gender, khususnya dalam hal kesempatan perempuan untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan yang sama dengan laki-laki. Contoh, di beberapa daerah, masih ada pandangan bahwa perempuan tidak perlu melanjutkan pendidikan tinggi karena dianggap tugas mereka ada di rumah. Perbedaan akses layanan kesehatan. Walaupun layanan kesehatan sudah meningkat,
Masih ada daerah-daerah yang sulit mengakses fasilitas kesehatan yang memadai, terutama di wilayah pedalaman. Contoh, di kota besar, rumah sakit dan dokter mudah diakses, tetapi di pedalaman, masyarakat harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan. D. Mengapa tantangan ini sulit diatasi? Tantangan-tantangan ini sulit diatasi karena membutuhkan kerjasama dari banyak pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan individu. Seringkali terdapat kepentingan pribadi atau kelompok yang menghambat upaya untuk menegakkan keadilan sosial. Selain itu, masalah-masalah seperti korupsi dan kesenjangan ekonomi sudah berlangsung lama, sehingga membutuhkan usaha besar dan berkelanjutan untuk diatasi. E. Bagaimana mengatasi tantangan ini? Pendidikan. Pemerintah harus memastikan setiap anak di Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang layak, dari kota besar hingga pedalaman. Pendidikan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi. Contoh, program beasiswa dan sekolah gratis bagi anak-anak yang kurang mampu dapat membantu mereka melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. 2. Pemberantasan korupsi. Pemerintah harus tegas dalam memberantas korupsi agar dana publik digunakan untuk kepentingan umum, seperti membangun infrastruktur dan meningkatkan layanan kesehatan. Pemberdayaan perempuan. Memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk belajar dan bekerja akan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. F. Apa yang bisa dilakukan masyarakat? Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Setiap orang bisa berkontribusi dengan cara. Sapa. Tidak melakukan diskriminasi terhadap orang lain berdasarkan suku, agama, atau status ekonomi. Mendukung program-program pemerintah yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial. 3. Aktif dalam kegiatan sosial, seperti membantu orang-orang yang membutuhkan. Dengan peran aktif dari pemerintah dan masyarakat, Indonesia dapat mengatasi tantangan ini dan mencapai keadilan sosial bagi semua rakyatnya.